Halo guys, ketemu lagi. Eh, Kali ini lagi di minggu pagi. Setelah jalan pagi kita coba mampir ke salah satu tempat favorit saya, yaitu Soto. Ini namanya adalah ya Cafe Tower. Oke. Ini namanya adalah Soto Solo Berseri. SSD, singkatannya adalah oh, lupa namanya. Ya, spesial Soto Boyolali, sorry. Jadi sotonya Soto Boyolali di Jawa Tengah ya. Nah ini tempatnya enaknya karena soto di sini tuh mirip mengingatkan saya pada soto-soto di Jawa Tengah. Ya dulu kan kita pernah kuliah di Salatiga, Jawa Tengah juga, Semarang juga kita pernah nikmati kulinernya. Nah soto-soto di sana tuh unik khas karena ukurannya yang kecil, dan waktu kita kuliah di tahun 2000-an, di atas 2024 ya sampai 2020, itu sotonya harganya juga murah meriah banget gitu. Harganya sekitar ribuan lah. Nah, kalau kita cuma makan sotonya doang, dan tentunya kalau kita makan soto nggak cukup nih kalau cuma soto doang, kita pasti ada tambahan lainnya. Ada ada gorengannya ya, kemudian biasanya ada sate-satenya gitu. Nah, meskipun kita tambah-tambah seperti itu, ya jatuh-jatuhnya nggak terlalu mahal pada saat tahun itu ya. Nah, kali ini di Pontianak juga ada lagi yang namanya soto soto seger Boyolali. Sorry, sering-sering tertukar SSD soalnya. Soto seger Boyolali. Nah, Boyolali itu antara Salatiga dengan Solo. Jadi kulturnya juga kurang lebih sama dan bentuknya juga kurang lebih sama. Ya. Jadi di sini kalian bisa pesan soto, ada soto ayam dan soto sapi. Ya. Nah ini yang saya pesan. Saya tunjukin ke teman-teman ya. Ini yang saya pesan ini adalah soto ayam mangkok besar. Ini besarnya segini teman-teman. Ya. Besarnya mungkin kalau teman-teman yang terbiasa makan di Kalimantan Barat mungkin wah ini kecil banget gitu. Tapi ya kalau kita di Jawa ini udah gede. Untuk ukuran soto Semarang ya, soto Semarang, soto Kudus ya, soto Solo dan segala. Yang dia ada porsi yang lebih kecil lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini ada soto ayam yang kampung yang kecil. Ini berarti ayamnya yang kampung, ukurannya lebih kecil lagi. Ya, jadi ukuran kalau kecil itu dia segini mungkin mangkoknya. Ya. Jadi kalau kita untuk pagi-pagi yang nggak bisa makan banyak, kita bisa pilih yang kayak gitu. Nah, cuman ini karena nggak habis saya olahraga ya, saya pilih yang besar deh. Tapi kalau biasanya kalau pagi mau berangkat kerja, saya mending pilih yang kecil. Sotonya kecil aja, nggak terlalu berat. Kemudian kita juga bisa pilih berbagai macam gorengan. Ya kita coba lihat dulu menunya ya. Jadi Solo soto ayam kampung kecil 13.000. Nah ini dia punya khasnya. Nanti saya akan bawa teman-teman ke sana. Di sana itu ada satu meja khusus untuk tambahan-tambahan menu. Jadi di sana ada gorengan, ada sate-sate beragam sate. Nah setiap kali ada batch baru yang keluar, itu mereka punya kebiasaan untuk ya sama-sama menyerukan lah. Jadi ini uniknya khas di sini. Jadi kalau misalnya keluarnya sate puyuh misalnya, mereka kan rame-rame bilang monggo sate puyuh atau gimana ya, tadi saya lupa. Beberapa kali mungkin teman-teman sudah dengar lah. Nanti kita coba lihat lagi kalau mereka ada keluar yang baru lagi, mereka ngomong apa ya. Oke, kembali ke menu. Jadi ini harganya masih kisaran belasan ribu ya kalau untuk di Kalimantan Barat saya rasa masih oke. Ya, ini satu-satunya nggak ada yang 20.000, semua di bawah 50 ya di bawah 20.000 kecuali tengkleng ya. Dan di sini disebutkan tengklengnya must try. Di sini selalu ada tengkleng dan harganya oke. Dan dia pasti akan sesuai lah ya. Kalau yang soto-sotonya aja masih segitu, tengklengnya 55.000 saya rasa worth it untuk kalian coba. Nah gorengannya sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Ada tempe aja ada beberapa jenis ya. Tempe kering, tempe segitiga, ada tempe mendoan ya. Tahu juga ada tahu goreng, tahu isi, tahu lapis, tahu bakso. Dan di sini yang favorit saya biasanya sosis Solo ya, most wanted sosis Solo. Nanti saya tunjukin sosis bakso, sosis Solo frozen ini buat yang mau take home. Ya, jadi kalian juga bisa take home ya untuk beli-beli untuk kuliner di rumah ya.
Satenya sendiri ada sate telur puyuh, sate ati ampela, usus bun, sate bruto ya. Mungkin kalau bagi yang tahu, nggak semua orang doyan bruto ini. Ya, bruto itu bagian belakang dari ayam ya. Ada sate ayam, singur itu bagian dari sapi, di moncongnya itu sate otak dan sate paru. Ya. Minuman di sini juga ada yang khas ya. Di sini dia menggunakan teh gula batu. Gula batu itu kan orang percaya lebih sehat ya, lebih 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 less apa ya, lebih aman dari diabetes mungkin ya. Sebagian orang bilang kayak gitu, saya nggak tahu apakah benar atau enggak, medisnya seperti apa, teman-teman komen aja di bawah. Nah itu buat tuh mereka kompak sekali. Jadi kalau ada tamu datang ya, mereka akan welcoming the tamu gitu. Oke, kita lihat dulu apa aja yang saya tag dari ini ya. Stop. Ininya sebentar, kita racik dulu deh fotonya. Racikannya biasa pasti kita pakai jeruk nipis ya, itu penting. Jeruk nipis, dan kemudian pasti adalah kecap manis. Ya, sesimpel itu aja udah enak. Ada sebagian orang yang berprinsip kalau makan soto atau bakso, kalau nggak hitam itu nggak makan gitu ya. Ya saya nggak tahu kalian termasuk yang mana. Ya. Nah, oke, kita racik dan kita biarkan dulu. Kita ke snacknya dulu. Di sini saya ngambil nggak banyak. Kalau yang ini itu untuk yang pesanan istri sama anak. Ini ada sosis Solo ya, tadi yang saya sebutin. Bentar. Wah, pakai tangan aja, tangan udah bersih. Ini sosis Solo teman-teman, sosis Solo. Jadi kalau ini gorengan ya, kalau kita nanti saya tunjukin isinya seperti apa. Sementara ini tahu bakso, mirip-mirip ya tapi bentuknya beda. Dan ada sate puyuh. Ini mengingatkan saya kembali di Salatiga pertama kali saya kos-kosan di tahun 2004. Di depan kos-kosan itu ada ini, ada angkringan, ada kucing, warung nasi kucing ya. Dan di sana ya sering makan di sana karena kita pertama kali ke Jawa dan harganya rasa yang murah. Yang saya sering beli ya soto ini sate puyuh ya, karena harganya murah banget di sana. Gitu. Ada yang bilang ini sumber kolesterol ya. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Kemudian saya coba lihat ini yang punya istri, pesanannya anak pesan ini mendoan, tempe mendoan, dia tebal. Ada juga ini tahu isi, beda sama tahu bakso ya. Dan dia juga pesan tahu baksonya 2. Jadi mendoannya 2, tahu baksonya 2. Kemudian tahu isinya 2. Kemudian kalau punya saya berarti sosis solonya 2, sate telurnya 1, tambah lagi tahu baksonya 1. Jadi kalau nanti habis makan saya lupa pesennya apa aja tadi, gorengannya ya tinggal saya rewind aja deh dari video ini ya. Minumnya es teh manis, es teh tawar tadi ya, karena sotonya sendiri pasti udah manis. Oke, mari kita makan. Itadakimasu ya. Yang pertama kalau makan soto pasti coba dulu kuahnya. Dari sana teman-teman bisa tahu apakah mau tambah garam atau tambah kecap. Kalau saya ngerasa di sini masih kurang manis, saya tambah kecap. Bahkan saya nggak makan pedas ya, jadi saya nggak nambah cabai. Tapi di sini ada juga kok cabai. Nah kalau soto-soto di Jawa Tengah itu identiknya lebih ke manis ya. Sama seperti makanan lain di Jawa Tengah, mereka lebih identik ke manis. Ya. Jadi sebagian teman-teman cerita zaman kuliah lagi, sebagian teman-teman yang pertama kali dari Kalimantan Barat kemudian pergi ke Jawa Tengah, ya mereka nggak enjoy karena makanan di Kalimantan Barat kalau saya bilang, terutama di kalangan Chinese ya, mungkin dia Cindo ya, itu lebih ke asin. Ya, terutama ya saya di rumah juga biasanya di mama masaknya lebih ke asin. Sementara kalau di Jawa Tengah kita kan ketemu dengan makanan-makanan manis ya. Minumnya aja udah manis ya, teh manis, kemudian ketemu makanan manis lagi. Biasanya orang sebagian nggak cocok. Tapi kebetulan karena saya pada dasarnya teman rakus ya, saya akan enjoy aja. Nah ini udah enak. Enaknya di sini fotonya itu panas ya. Bahkan dia ada satu frame di bagian belakang sini. Dia ada tulisan garansi soto panas. Jadi kalau misalnya teman-teman datang makan di sini dan kemudian kalian lihat
sotonya nggak panas, ya kalian bisa minta ganti. Ya, mereka garansi kok. Ya, tapi kalau terlalu panas juga kita nggak enjoy kan. Pagi-pagi yang dingin, makan soto hangat, best. Nanti kita coba makan ini ya nih. Ini soto solonya. Ya, dia gorengan dan isinya itu kayak gini. Ada kayak daging-daging cincang gitu ya. Nah itu barusan tahu isi panas keluar tuh. Teman-teman di sini teriakin lagi, monggo. Saya nggak tahu dengan nanti kita pakai noise reduction kedengaran atau enggak. Tapi mereka ngomong monggo tahu isi panas ya, monggo misalnya daging lain lagi gitu. Sehingga ini membuat kalau kalian punya waktu cukup banyak di sini, kalian bisa enjoy makanan di sini. Sotonya mungkin cukup satu, tapi kalau kalian nikmati gorengannya, itu lama-lama akan kenyang dulu. Apalagi setiap kali nggak lama keluar batch yang baru, jadi fresh, seger. Ya, yuk kita lanjutin. Saya dari dulu doyan sate puyuh kayak gini rasanya enak, dan sekali hap itu langsung dapat. Dari dulu memang doyan telur sih, jadi telur itu salah satu favorit saya. Sayangnya punya anak yang nggak doyan sama sekali sama telur, itu unik. Nggak tahu kenapa dari kecil, dia sekarang umur 7 tahun, dia nggak doyan banget sama telur. Kalau setiap kali ketemu makanan yang ada telurnya dia nggak senang. Kecuali nasi goreng yang di telurnya diorak-arik sampai halus, dia masih mau makan. Dia tahu itu telur, mengandung telur, tapi dia masih mau makan. Tapi selain itu yang lain dia nggak mau. Nah unik deh. Ya semoga pelan-pelan dia mau ya, karena telur itu kan salah satu sumber protein. Salah satu yang membuat saya mungkin senang sama telur, karena zaman dulu waktu kecil ada saudara jauh datang ke rumah, bukan datang ke rumah tapi kalau nggak salah kita yang main ke rumahnya dia, terus nginap di sana dan dia ngeliat saya senang banget makan telur. Ya, jadi si tantenya mama, dia bilang sama mama kalau telur itu bagus, bikin kita makin pinter. Nah pada zaman tersebut anak-anak kan belum kritis, jadi nggak sekritis sekarang lah. Jadi dengar kayak gitu percaya aja. Jadi sudah setuju lah, sehingga secara nggak langsung saya doyan telur, tambah lagi dengan dikatakan bahwa makan telur itu bisa bikin makin pinter, mungkin dari proteinnya ke otak ya, membuat kita semakin senang aja, dan jadi pembenaran mungkin makan telur semakin banyak dengan alasan semakin pinter. Jadi ya dulu waktu sekolah ya bisa aja telur sehari berapa biji gitu ya, bahkan mama pernah bilang sehari 4 biji telur. Percaya atau enggak ya, otomatis jadinya efek sampingnya adalah bisulan, overprotein ya, bisulan, jerawat itu udah langganan lah gitu. Nah itu tentang telur. Dan sate telur yang telur puyuh di sini orang bilang, ada yang bilang bahwa itu mengandung kolesterol cukup tinggi. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, teman-teman bisa komen deh ya. Oke, saya terusin dulu, nanti baru kita lihat bayarnya berapa. Oke, ini menunya ya, tadi sosis Solo, sate ati ampela, sate telur puyuh ya. Teman-teman lihat tuh berapa banyak tuh kan. Sate ayam, kemudian kekedel. Di sini ada tahu bakso, ini tahu isi ya. Tempe mendoannya bentar lagi mungkin ada keluar batch baru lagi. Ini tahu bakso ya. Kalau ini ada tahu isi juga ya. Kemudian sebelah sini saya nggak tahu nih, mungkin bruto ya. Kalau lihat bentuk-bentuknya sate bruto, tempe segitiga, bakwan,
Tahu goreng ini yang mungkin tanpa isi ya, tahu susu mungkin. Tempe kering ini yang enak, crispy. Sate usus, bentar lagi mungkin keluar yang baru. Sate otak, sate cingur ya, buat yang doyan. Kalau rujak cingur, nah ini ada sate cingurnya, sate paru dan sosis basah. Jadi sosis Solo beda lagi nih. Ini ada sosis basah. Ini kayak bungkusnya telur. Dan di sini sudah sertifikat halal ya teman-teman, jangan khawatir. Ini dia ada beberapa khas Boyolali, Raja Mentol gurih asli Boyolali. Ini apa ya? Kayak gorengan ya, nggak tahu nih apa. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman bisa like dan subscribe. Salam.